Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyasari Pujiastuti dengan NIM 202111275 dari kelas 6G Hukum Ekonomi Syariah ingin memaparkan tugas analisis perusahaan mata kuliah Kewirausahaan Islami yang diampu oleh Bapak Zulfikar. Nah, tanpa menunggu lama, perusahaan yang akan saya analisis adalah perusahaan Cat Time dari PT Food Beverage Indonesia. Semua pecinta teh pasti sudah tahu dan tidak asing dengan Cat Time. Nah, untuk yang belum mengerti mengenai apa isi itu Cat Time, dan saya akan membahas mengenai apa itu Cat Time dan bagaimana sejarah Cat Time kok bisa sih masuk ke Indonesia. Nah, yang pertama kalinya, apakah itu Cat Time? Cat Time adalah waralaba minuman teh susu mutiara atau bubble tea asal Taiwan yang sudah berdiri sejak tahun 2005 yang didirikan oleh Henry Wang Youhi di Hsinchu, Taiwan, dan merupakan kawan lama retail group yang berada di bawah PT Food Beverage Indonesia. Nama Cat Time ini berasal dari kata cha yang dalam bahasa Mandarin berarti teh dan time yang berarti waktu, sehingga Cat Time ini bisa diartikan sebagai waktu untuk minum teh. Cat Time ini memiliki banyak sekali penggemar dari kalangan usia, dari itu anak kecil hingga dewasa dan orang tua tentunya. Seperti yang sudah saya baca di laman Cat Time, perusahaan ini mempunyai tujuan untuk membuat produk yang berkualitas, staf yang luar biasa, dan rencana bisnis yang lancar, sehingga membuat Cat Time menjadi salah satu perusahaan teh Taiwan yang dicintai dan dihormati dunia. Perusahaan ini juga menggunakan mesin tea yang berkualitas tinggi untuk membuat secara konsisten teh yang segar dan berkualitas tinggi. Nah, tahu tidak bahwasanya Cat Time ini sudah memiliki lebih dari 700 outlet di seluruh dunia loh, dengan 380 jumlah outlet yang sudah tersebar di 48 kota di Indonesia. Veronia Wibowo selaku direktur dari Cat Time Indonesia mengatakan bahwa Cat Time ini tidak lepas dari adanya inovasi dalam mengembangkan gerai baru dan menu baru. Signature tea yang dimiliki oleh Cat Time itu antara lain ada milk tea favorite, 3 peso, smoothie, dan beberapa menu lainnya. Tersedia juga banyak pilihan topping seperti grass jelly, puding, coconut jelly, red bean, aloe vera, dan lain yang merupakan selera anak muda zaman sekarang. Namun bukan hanya para remaja saja target pasarnya, ternyata Cat Time juga mencakup pelanggan yang cukup luas loh teman-teman, dari usia remaja, dewasa, dan bahkan keluarga, sehingga saat ini untuk menu yang tersedia di Cat Time bukan hanya berupa olahan tea saja, namun juga menambah ke minuman yang berbahan dasar kopi, yang juga dilengkapi dengan pastry dan makanan selainnya di kafe. Nah, pada akhir 2019, Cat Time juga baru saja meluncurkan Cat Time Atelier yang merupakan gerai dengan desain premium yang diambil dari konsep Prancis yang berarti workshop ataupun artis, yang memiliki arti suatu tempat mengkreasikan minuman eksklusif di mana menghadirkan minuman dengan mesin nitro yang menghasilkan sensasi dingin dan rasa yang lebih segar. Cafe modern ini dibuka di 4 tempat di Jakarta, yaitu di Cilandak Town Square, Mall Kelapa Gading, Grand Indonesia, dan Kota Casablanca. Tema dan suasana yang diciptakan juga unik, yang mana stafnya diberi seragam lebih bergaya, dengan properti yang disajikan pun juga berbeda dari outlet lainnya. Mereka menggunakan gelas recyclable yang terdapat lubang kecil lengkap dengan penutup merahnya, sehingga pelanggan bisa langsung minum atau menyeruput minuman tanpa menggunakan sedotan. Jadi sudah jelas lebih ramah lingkungan ya teman-teman. Cat Time juga banyak digemari karena memang memiliki teknik promosi yang bagus loh. Selain itu, Cat Time juga menawarkan sistem membership dan promo setiap bulannya untuk para member langganan produknya. Demi mempertahankan eksistensi perusahaan di bidang food and beverage, Cat Time menyelenggarakan banyak sekali event khusus sebagai agenda perusahaan. Misalnya kompetensi desain cup Cat Time dengan tema tertentu yang diselenggarakan dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pemenang dari event ini desainnya akan digunakan sebagai desain gelas untuk menu seasonal Cat Time. Selain event tersebut, Cat Time juga meluncurkan mobile application yang menjangkau wilayah Jabodetabek agar memudahkan para pelanggan untuk memesan produk Cat Time tanpa harus antri di gerainya langsung. Nah, dengan banyaknya peminat dan pelanggan di seluruh Indonesia bahkan dunia, Cat Time ini bisa meraup omset lebih dari miliaran rupiah loh teman-teman dalam setiap tahunnya. Tercatat berdasarkan data tahun 2012, Cat Time memiliki laba tahunan sekitar 20 juta US dollar.
lalu kok bisa sih Jatim bisa menghasilkan omset sebanyak itu? Nah, ternyata Jatim itu menggunakan segmen market untuk kalangan menengah ke atas, di mana untuk ukuran minuman harga yang lumayan tinggi yaitu kisaran harga 15 sampai 30 ribuan. Namun, segmen pasar ini juga berhubungan dengan letak distribusi Jatim yaitu pada tempat keramaian seperti mall dan lain-lain. Menariknya dari bisnis Jatim ini termasuk ke dalam kategori minuman kekinian tapi tidak identik dengan kopi dan juga bukan boba ataupun susu. Jadi memilih jalur market kategori yaitu minuman kekinian umum. Lalu apa sih yang bisa dipelajari dari bisnis dari perusahaan Jatim ini? Yang pertama yaitu pemilihan segmen market. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana dilihat dari harganya, bisa dibilang ini minuman menengah ke atas karena ada juga minuman sejenis yang harganya bisa di bawah 20.000. Nah, segmen pasar ini akan menentukan harga dan menentukan lokasi. Jadi apabila segmen pasarnya untuk menengah ke atas, maka lokasinya pun untuk segmen orang yang menengah ke atas juga. Maka dari itu, pelajaran bagi bisnis adalah intinya segmen pasar itu harus jelas dari siapa dan di mana. Yang kedua yaitu mengenai titik distribusi. Jatim ini sudah memiliki titik yang sangat banyak karena tersedia di titik yang sering dikunjungi oleh market. Karena bisa saja seseorang atau pelanggan itu membeli bukan karena suka, tapi karena produk tersebut sering dikunjungi oleh market. Pentingnya memahami titik distribusi ini juga menjadi salah satu penentu mengapa Jatim bisa meraup omset miliaran. Yang ketiga yaitu produk variatif dan adanya teknik upsell setelah closing. Maksudnya bagaimana? Jadi Jatim ini menerapkan teknik upsell karena cocok. Mengapa cocok? Karena Jatim adalah perusahaan yang bergerak pada bisnis food and beverage atau makanan dan minuman. F&N ini sifatnya impulsif, jadi tambah 4.000 saja itu tidak berasa. Tapi kalau coba 4.000 itu dikali 100 kan lumayan. Nah, karena itu sayang sekali kalau bisnis M&A seperti Jatim tapi tidak ada toppingnya, tidak ada tambahannya, upsellingnya, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pemaparan saya mengenai analisis perusahaan Jatim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.